Shalom, berjumpa dengan saya kembali dalam program Mutiara Iman Kristen UBTV dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya bahwa bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi pemirsa UBTV yang merayakan, saya ucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru tahun 2025. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita banyak mendengar kabar tentang berita-berita yang mengagetkan banyak orang, ya, anak-anak muda. Dengan mudah mereka bunuh diri, ya, di media sosial, saling membuli, ya, saling mengejek, ya, saling meremehkan, ya. Nah, ternyata memang saya bisa simpulkan bahwa hari-hari ini terjadi krisis kasih, ya, krisis kasih. Ya, jadi banyak orang tidak memiliki kasih, akhirnya dengan mudah orang kemudian memperlakukan orang lain atau memperlakukan diri sendiri dengan tidak baik. Jadi mereka ada yang frustasi, mereka ada yang putus asa, ya, mereka dengan mudah melampiaskan egoisnya, ya, emosinya, begitu ya. Ada satu keluarga kemudian dibunuh, ya, dengan tidak merasa bersalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu mengapa kemudian Allah kita mengaruniakan satu-satunya anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus supaya di dunia ini kembali ada kasih. Setiap orang memiliki kasih, ya. Setiap orang memiliki karakter seperti Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama, maka kemudian gambar yang sempurna yang diciptakan Tuhan menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Gambar yang sempurna menjadi rusak. Oleh karena itu Allah yang menciptakan manusia serupa dengan gambarnya ingin mengembalikan rancangannya yang semula, yaitu menjadikan manusia yang rusak menjadi gambar yang sempurna lagi. Oleh karena itu Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara, bahwa dunia yang sudah rusak hubungan Tuhan dengan manusia, sudah terputus, maka untuk mengembalikan, memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, maka Allah kemudian mengaruniakan anak yang tunggal supaya manusia dan Allah terhubung kembali, ya, yaitu dengan mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Dunia ini menjadi selamat. Dunia ini menjadi damai dan sejahtera. Nah, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang Tuhan mau manusia hidup takut akan Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oleh karena itu, mengapa hari-hari ini terjadi persoalan yang begitu luar biasa? Karena krisis kasih, ya. Banyak orang ketakutan krisis ekonomi, krisis politik, ya, krisis bom, krisis nuklir. Tetapi saudara, yang lebih menakutkan adalah krisis kasih. Karena kalau sudah tidak ada kasih, maka dunia menjadi hancur, ya. Dunia akhirnya saling bermusuhan. Dunia akhirnya saling mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menghormati. Tapi hancur karena tidak ada kasih. Karena itu perintah Tuhan sangat jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Artinya bahwa untuk mengatasi setiap krisis yang ada di dunia ini, saudara-saudara, hanya dengan kasih. Solusinya adalah kasih. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasih tanpa syarat, ya. Kasih sampai terluka, bahkan kita mengasihi sampai akhir. Ya, tidak hanya kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan musuh pun harus kita kasihi. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Betapa damainya dunia ini kalau setiap pribadi memiliki kasih. Betapa dunia ini menjadi
sukacita kalau kita semuanya memiliki kasih. Saudara-saudara, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Ya, kita bicara tentang krisis kasih. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, orang takut akan krisis ekonomi, krisis politik, ya, krisis nuklir, krisis bom atom, ya, krisis yang lain. Sumbernya hanya satu, karena ada satu krisis kasih. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus memiliki kasih. Kasih itu apa? Kita mengasihi tanpa syarat, ya. Kita mengasihi sampai terluka, kita mengasihi sampai akhir. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8, ya, dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus yang pertama tentang kasih. Ya, yang pertama-tama kasih itu sabar, ya, sabar. Sabar itu percaya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan tetapi atas kehendak Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, maka kita pasti menjadi orang yang sabar, ya. Orang yang sabar adalah orang yang percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua, kasih itu murah hati. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang penuh kasih kalau tidak ada hati yang bermurah kepada yang lain? Murah hati itu kita peduli kepada yang lain, berempati, saling menolong, ya. Bukan senang melihat orang lain susah, tapi senang melihat orang lain senang. Bukan susah melihat orang lain senang, tapi susah melihat orang lain susah, ya. Orang yang murah hati akan senang melihat orang lain senang, siapapun mereka, ya. Orang yang murah hati akan susah melihat orang lain susah, ya, siapapun mereka. Karena apa, saudara-saudara, kita diciptakan Tuhan untuk saling menolong, ya, saling mengasihi, saling membantu, saling melengkapi, saling mendoakan, saling menguatkan. Siapapun orang-orang di sekitar kita, tanpa melihat latar belakang, karena Tuhan menciptakan manusia, di depan mata Tuhan adalah sama. Itulah murah hati, ya, ada kemurahan hati di situ, ya, ada belas kasihan di situ. Alangkah indahnya kalau setiap orang memiliki hati yang murah, ya, yang selalu menolong kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, ia tidak cemburu, tidak pernah ada iri hati. Ya. Kalau orang lain berhasil, kita ikut senang. Ya. Kalau ada orang lain yang sukses, kita juga ikut senang. Ya. Tidak iri, ya, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, Tuhan paling membenci kesombongan. Ya. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang sombong adalah orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati sadar bahwa dirinya punya kelemahan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu dia selalu membutuhkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Tapi orang yang sombong merasa bahwa apa yang dia dapatkan adalah jerih payahnya, tanpa melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kasih, ia tidak pernah memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, dia sadar betul bahwa semua milik Tuhan, bukan miliknya.
Dia sadar bahwa dia adalah sebagai pengelola, ya. Dia hanya mengelola, ya, bukan pemilik, karena semua adalah milik Tuhan. Lalu kasih ialah dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ada etika, ya. Ada moral di situ, ya. Tahu apa yang harus dilakukan, hukum-hukum Tuhan yang dia dengar, yang dia baca, dia lakukan, ya. Dikatakan juga dia tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Di jalan raya misalnya, kita kalau ada orang menyeberang, kita naik kendaraan, kita beri kesempatan orang untuk menyeberang lebih dahulu. Lalu dikatakan apa? Ia tidak pemarah, ya. Tidak pemarah, tidak mudah melampiaskan emosinya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Makanya kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, supaya apa? Supaya sebelum berkata-kata, kita melihat 2 kali, kita mendengar 2 kali. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi pemarah. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen UBTV. Kita bicara tentang kasih, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kasih itu tidak memarah, ya, karena tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan marah, ya, tidak ada. Saya sudah bertanya kepada banyak orang, kalau ada masalah bisa nggak diselesaikan dengan marah-marah? Nggak ada, gitu ya. Justru akan menambah masalah. Oleh karena itu orang yang hidup dalam kasih, dia tidak mudah marah, ya. Dia akan melihat 2 kali dan mendengar 2 kali sebelum berkata-kata, apapun kondisinya. Sekalipun sekitarnya memancing dia untuk marah, tapi dia tetap diam, ya, tidak mudah marah. Kemudian dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak ada kepahitan, nggak ada dendam, ya, tidak ada kepahitan, nggak ada dendam. Ya, kalau toh kita misalnya disakiti, ya, kita nggak boleh tersinggung, nggak boleh marah, ya, tidak boleh kecewa, tidak boleh sakit hati. Kalau hidup kita apa kata Tuhan, saudara-saudara, maka kita tidak perlu, ya, memasukkan perkataan orang itu ke dalam hati dan pikiran kita. Kapal itu dibuat begitu rupa, dan ketika ada ombak tidak mudah tenggelam, tapi kapal itu akan tenggelam ketika air masuk ke dalam kapal. Demikian kehidupan kita. Kita bisa akan tenggelam kalau setiap perkataan orang lain kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu jangan menyimpan kesalahan orang lain, ya. Kalau hidup kita apa kata Tuhan, maka apapun perkataan orang, kalau itu kemudian menyakitkan, gak usah dimasukkan dalam hati dan pikiran, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi tidak senang melihat orang lain susah, tapi senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah, gitu. Ada kepedulian. Kalau ada ketidakadilan, kita kemudian berusaha mencari keadilan, menolong orang yang diperlakukan tidak adil. Lalu dikatakan kasih itu tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ya. Jadi dia bersukacita karena jadi kalau ada orang hidup benar, kalau ada orang hidup saleh, dia akan merasakan senang. Dia akan ikut merasakan sukacita, ya. Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai dan sejahtera. Itulah yang membuat dunia semakin damai, semakin sejahtera, ya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kasih. Ketika melihat orang lain hidup benar, maka hatinya penuh dengan sukacita. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya dia percaya, orang yang hidup dalam kasih adalah bahwa dunia ini bukan kebetulan, tapi atas kehendak Tuhan, atas rancangan Tuhan. Artinya setiap apa yang kita alami itu, pasti di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
Apapun yang dari Tuhan, saudara, kalau itu, sekalipun itu tidak baik, kalau dari Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Seperti Ayub. Ayub merasakan yang baik-baik saja yang dari Tuhan. Yang buruk pun kalau itu dari Tuhan, aku terima. Demikian juga kita, saudara-saudara, kalau kita hari-hari ini misalnya mengalami proses yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan, tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita hadapi dengan kasih, saudara-saudara ya. Kasih itu sabar, murah hati ya, tidak pemarah. Hanya itu solusinya untuk menghadapi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan dari setiap krisis yang ada. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan kasih, ya, kita harus mau mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus Kristus, ya. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Hanya hidup taat kepada Tuhan, hanya hidup setia kepada Tuhan, ya, hanya berdoa kepada Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Tentu kita tidak tahu sepanjang tahun 2025 apa yang terjadi, tapi satu hal yang kita tahu, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2024, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai kita sepanjang tahun 2025. Mari kita hadapi kehidupan kita ke depan dengan kasih. Karenanya dengan kasih, semuanya akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini berkati kita semuanya, dan selamat Natal, selamat tahun baru, tahun 2025. Tuhan memberkati kita semuanya.